Cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah. Tidak, kita gas judul barunya coy. Dimana ini adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang seorang dokter, dimana dia sangat tampan dan juga rupawan. Tapi ketika dia sedang melakukan sebuah riset, tiba-tiba aja sebuah bencana terjadi hingga sebuah kecelakaan membuat dirinya jadi kayak gini. Mukanya jadi nggak bener dan itu membuat dirinya susah untuk dapat mencari wanita untuk dapat dinikahinya. Tapi entah bagaimana, tiba-tiba saja dia bisa pergi ke zaman kuno dan mendapatkan wajah yang sangat tampan dan juga rupawan, hingga membuat dirinya yang mendapatkan wajah yang tampan seperti ini. Tentunya dia harus mencari wanita kaya dan juga cantik untuk dijadikan seorang istri tentunya. Dan bagaimana dia bisa menaklukkan wanita-wanita itu akan kita bahas di judul baru ini. Dan di sini untuk wanita-wanitanya juga, duhai, dia akan menikahi seorang putri bangsawan dan juga seorang putri dari juragan kain serta wanita-wanita lainnya yang belum sempat gua baca juga, karena gua baru baca di chapter 100-an. Ini ceritanya agak ini slice of life ya coy. Nggak ada aksi-aksi yang terlalu enggak. Ini cuma lebih kayak kehidupan sehari-hari, drama tentang kekuasaan dan juga strategi bagaimana bisa dia selesai kabur dari sebuah masalah. Ada kayak misalnya kasus korupsi lah, kasus penggelapan, pokoknya yang kayak gitu-gitulah, kayak kehidupan biasa lah, politik biasa dan juga drama-drama gitulah. Dan ini ya menurut gua ceritanya ringan tapi masih masuk juga, make sense lah, dan juga nggak terlalu flat juga. Pokoknya menurut gua agak asik lah. Sistemnya pun nggak terlalu repot sih. Sampai chapter 100-an sistem-sistem itu nggak terlalu banyak membantu juga. Jadi ya kayak selingan doang untuk sistemnya. Jadi ini agak sedikit oke lah menurut gua ya. Dan jika cerita ini panjang dan ramai yang nonton, sehari bakal gua upload 2 lah, minimal 2 gua upload untuk ini. Kayak Love Profile sama Putra Dewa lah, sebelumnya kan 2 gitu. Bakal gua hapus 2. 500 like langsung part 2 part 3. Oke, yuk kita mulaikan dulu lah cerita ini, langsung aja gaskan. Hidup good looking adalah sesuatu yang sungguh sangat luar biasa. Kau akan sangat dihargai di dunia ini jika kau memiliki wajah yang tampan, cantik dan juga rupawan, good looking tentunya. Tapi jika lu sedikit jelek tapi lu punya duit, tentunya itu sama aja. Lu juga banyak yang dekatin karena lu punya duit dan yang gak jelek-jelek banget. Tapi ketika lu terlalu jelek, banyak duit sekalipun, nggak ada yang mau deket-deket sama lu karena lu terlalu jelek. Walaupun lu punya duit, nggak ada yang mau. Jadi di sini MC kita, karena dia terlalu jelek dan juga nggak punya uang banyak, dia menghabiskan hidupnya untuk dapat bekerja terus. Selama 20 tahun dia bekerja sebagai dokter di tempat terpencil karena wilayahnya juga sedang dilanda perang. Maka dari itulah dia pun bekerja sebagai seorang dokter militer. Dia bekerja di sebuah camp, tapi ketika dia sedang bekerja di sebuah camp, tiba-tiba aja muncul sebuah misil yang datang ke arah dirinya dan boom, membuat dirinya pun pada akhirnya dapat bebas, lepas dari kutukan wajah jelek yang dia miliki. Hingga pada akhirnya jika dia membuka matanya, dia pun cukup terkejut dengan apa yang ada bersama dengan dirinya. Karena ketika dia membuka matanya, dia pun dipindahkan ke sebuah tempat yang tidak dia ketahui. Dia pikir dia sudah berakhir, tapi ketika dia melirik ke sekitar, dia ada di dalam sebuah ruangan. Nah itu membuatnya pun berpikir, bukankah aku sudah berakhir? Kenapa? Ada apa ini? Dan pakaian apa yang kugunakan? Ucap dari MC kita. Tapi ketika dia melihat pakaian yang dia gunakan, dia pun mencari sebuah cermin untuk dapat melihat tentang apa yang telah dia gunakan. Dan ketika dia melihat sebuah cermin, di sini tiba-tiba saja membuat wajahnya yang sebelumnya bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba aja dia pun tersenyum karena dia memiliki wajah yang tampan di kehidupan barunya ini. Dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan bagi dirinya. Dan dia benar-benar tidak percaya kalau ternyata permohonannya yang sebelumnya ingin memiliki wajah tampan itu dapat terkabul. Dan dia berpikir apakah ini hanyalah sebuah mimpi. Tapi di sini dia tiba-tiba aja merasakan rasa sakit yang luar biasa masuk ke dalam pikirannya, di mana itu adalah sebuah ingatan dari sepemilik tubuh yang mulai bersatu dengan dirinya. Dan itu membuatnya pun baru tahu kalau ternyata dia telah masuk ke dalam tubuh seorang pria yang bernama Shenlang. Tapi yang dia masuki ini adalah seorang pria pecundang. Bahkan orang-orang pun yang ada di sekitarnya menganggap dia adalah seorang pecundang sejati. Bahkan jika diadu sama ayam, dia juga kalah. Masih menang ayam siap dari orang-orang ini. Tapi yang tidak dipercaya adalah walaupun dia pemikirannya memang dangkal dan juga nggak berguna serta pecundang, tapi 2 tahun yang lalu
lalu dia bertemu dengan seorang wanita cantik yang membuat dirinya pun sangat-sangat terpesona hingga pada akhirnya dia menikah dengan seorang wanita cantik yang merupakan seorang nona muda dari keluarga Shu yang merupakan seorang bangsawan lokal. Nah, itu adalah sesuatu yang cukup mengejutkan karena dia bisa menikah dengan seorang putri juragan kaya di 2 tahun lalu. Walaupun ya memang ada sebuah kasus tertentu di mana putri keluarga Shu dia memiliki sebuah penyakit aneh dan terpaksa harus nikah. Dan jika dia nikah maka penyakitnya akan disembuhkan. Maka dari itulah dia mau menikah dengan Shenlang. Walaupun Shenlang sungguh sangat aneh dan juga pikirannya ya dangkal, tapi pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap menikah hingga membuat penyakit yang dimiliki oleh putri Shu dapat hilang. Walaupun di sini mereka juga telah menikah selama 2 tahun, tapi mereka tidak pernah hidup layaknya sepasang suami istri. Bahkan saat ini Shenlang dia nggak dianggap oleh putri itu. Dan itu Shenlang dia nggak peduli dengan itu semua karena menurut dirinya melihat Nona Shu aja tersenyum itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya. Dia sudah cukup puas dengan melihat Nona Shu tersenyum. Hingga pada akhirnya setengah bulan yang lalu tiba-tiba aja si pemilik tubuh dia pun tumbang. Sakit, nggak tahu sakit apa, dan dokter yang memeriksanya pun nggak tahu dan nggak bisa menyembuhkannya karena tiba-tiba aja dia langsung berbaring di tempat tidur dan nggak bisa ngapa-ngapain sebelum pada akhirnya Shenlang dia pun datang masuk ke dalam tubuh barunya ini. Jadi aku adalah seorang menantu dari keluarga kaya. Ucap dari Shenlang yang sungguh sangat senang. Apalagi dia juga memiliki wajah tampan dan juga menantu dari keluarga kaya raya, tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Tapi di sela-sela itu juga dia juga mendengar suara dari luar. Dan itu membuatnya pun penasaran dengan suara apa itu. Dan ketika dia mendekati pintu, dia pun mendengar kalau itu adalah suara dari seorang pelayan yang datang yang mengatakan kalau nona mereka juga udah sembuh dan tidak perlu lagi minum obat. Dan untuk keluarga Shu, mereka juga sepertinya ingin menendang Shenlang keluar dari keluarga Shu. Namun ketika para pelayan pun masuk ke dalam ruangan itu, mereka pun cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat karena ternyata saat ini Shenlang yang sebelumnya nggak bisa ngapa-ngapain, terbaring doang dan dikira bakal koit, justru malah bangkit kembali, yang membuat para pelayan pun shock dengan apa yang sebenarnya terjadi. Hingga membuat Shenlang dia pun juga bingung lah. Mereka mengatakan kalau aku masih hidup, apakah mereka ingin aku koit? Pikir dari Shenlang. Dan itu membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya keluarga Shu ini bukanlah keluarga baik, pikir dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia juga merasakan ada yang janggal di dalam pikirannya, dan ketika dia mencoba untuk dapat memejamkan mata dan memfokus ke dalam alam bawah sadar miliknya, dia pun dapat melihat ada sebuah laptop yang membuatnya pun bingung. Lah, kok ada laptop? Selain itu juga di sini Shenlang dia pun merasa kalau ada yang aneh dengan matanya. Dan ternyata dia dapat melihat tembus pandang yang membuat dirinya pun jadi bingung. Lah, loh kok iso lihat tembus pandang? Kayak mana ini? Ini seperti sebuah mesin X-ray. Ucap dari Shenlang yang bingung. Dan di sini Shenlang dia juga dapat melihat sebuah deskripsi dari sebuah benda dengan mata ajaib yang dia miliki. Wah, ini menakjubkan, ucap dari Shenlang. Tapi sebelum Shenlang mengeksplor lebih jauh lagi, dia pun mendapatkan sebuah kunjungan dari seseorang yang tiba-tiba saja datang ke kamarnya. Dan ternyata itu adalah istrinya yang memiliki ukuran 36D. Buset, gede coy, 36D ini gede. Lu tahu Kimi Hime? Nah, kurang lebih 36D. Gede, waduh. Dan ternyata Nona Shu bernama Shu Qianqia dan dia adalah istri dari Shenlang. Tapi di sini untuk Nona Shu dia juga penasaran kenapa Shenlang kok tiba-tiba saja kondisinya pulih kembali, dan itu membuatnya meminta kepada dokter untuk dapat memeriksanya. Dan untuk dokter ketika dia memeriksanya dia pun juga kaget loh. Kok tiba-tiba aja tubuhnya sehat walafiat? Ucap dari dokter yang bingung membuat Nona Shu dia pun juga shock lah. Kok iso? Kemarin dia sekarat, kenapa dia sekarang pulih lagi? Ucap dari Nona Shu yang sepertinya dia nggak mengharapkan Shenlang pulih kembali. Tapi di sini Nona Shu tiba-tiba aja dia mengambil nafas dan dia merubah ekspresi wajahnya, dan dia terlihat seperti terharu melihat Shenlang yang udah pulih kembali, yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya wanita ini bukanlah wanita baik. Tapi di sini untuk Nona Shu dia pun meminta kepada dokter untuk menunggu di luar karena ada sesuatu yang ingin dia bicarakan dengan suaminya. Dan di sini Nona Shu dia pun sungguh sangat senang, berkata senang ketika melihat suaminya udah pulih kembali. Tapi untuk Shenlang, karena dia ini bukanlah orang yang sebelum dan dia bukanlah si pemilik tubuh asli, dia pun kini memiliki pemikiran yang berbeda dan dia berpikir kalau seperti wanita ini dia bukan orang baik, dia bukan orang baik. Ucap dari Shenlang di dalam hati. Dan dia juga berpikir kalau sepertinya aku bakal tamat jika dia tahu kalau aku bukanlah
orang yang sebelumnya, ujar dari Shenlang. Tapi untuk gadis Nona Shu, dia pun mengatakan kalau saat ini keluarga dari Shenlang sebelumnya datang ke rumahnya dan rindu dan meminta kepada Shenlang untuk pulang. Jadi di sini, Shenlang dia pun berpikir, oh, pulang. Tapi di sini Shenlang dia pun mencoba untuk dapat bertingkah layaknya si pemilik tubuh yang agak-agak kurang, dan itu membuat dia pun pura-pura nggak ngerti, yang membuat Nona Shu dia pun kesal. Apakah dia nggak paham dengan apa yang aku ucapkan? Ujar dari Nona Shu di dalam hati. Tapi tak lama setelahnya kini ada yang datang mendobrak pintu kamar mereka, dan ternyata itu adalah seorang pria bertubuh besar, dan dia adalah Zhang Jin. Dan dia pun kesal dengan Shenlang yang nggak paham dengan apa yang diucapkan oleh Nona Shu. Dan di sini dia pun langsung mencomot istrinya Shenlang. Dan di sini pria bernama Zhang ini dia pun meminta kepada Shenlang untuk pergi dari tempat ini, dan dia juga mendeklarasikan kalau Nona Shu sekarang adalah tunangannya. Dan sekarang kau pergi dari tempat ini. Pergilah sekarang sebelum aku usir, ucap dari bocah Zhang ini, yang membuat Shenlang iri. Belum ada sejam aku datang ke dunia ini, udah diceraiin, ucap dari Shenlang yang kesel. Tapi di sini Shenlang setelah dia mengingat tentang siapa Nona ini sebenarnya, membuat Shenlang dia pun tahu kalau sepertinya dulu saat gadis ini masih sakit nggak ada yang mau nikah dengan dirinya. Tapi ketika udah sembuh, disepak seperti ini. Apa-apaan ini, ucap dari Shenlang. Tapi di sini untuk Nona Shu dia pun mencoba untuk bersikap lembut kepada Shenlang, di mana dia mengatakan, maafkan aku Shenlang, kita memang sepertinya tidak cocok, ucap dari gadis itu, yang membuat Shenlang kesal dengan gadis ini, karena gadis ini sungguh sangat munafik. Sebelumnya udah diceraiin dan sekarang diusir. Apa-apaan nih? Sepertinya ya sudahlah, karena memang nggak punya pilihan lain. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan segera pergi dari tempat ini. Dan untuk bocah Zhang, pergilah kau sekarang, dan segera pergi dari tempat ini atau kau akan mendapatkan konsekuensinya, ucap dari pria itu sebelum membanting pintu, yang membuat Shenlang tapi dia nggak peduli, karena saat ini dia sudah ada di tempat ini dan dia memiliki wajah yang tampan, dan ini sudah lebih dari cukup untuk dapat mengeksplor dunia barunya ini. Tapi ketika Shenlang sedang ngaca dan juga kagum dengan wajah barunya yang tampan, dia pun mendengar suara dari luar ruangan, dan itu membuat Shenlang dia pun kepo juga dengan suara itu, dan itu membuatnya nguping, dan dia mendengar kalau sepertinya Nona Shu dan juga bocah Zhang akan segera menikah, di mana mereka akan mengadakan pesta dan akan mengundang seorang wanita yang sangat cantik dan juga kuat serta powerful, dan rumornya gadis itu sangat arogan, tapi dia sangat cantik, dan juga ada seorang putri dari keluarga bangsawan yang bernama Mulan. Membuat Shenlang yang mendengarnya, wanita cantik, umur masih muda, powerful, dan juga kuat. Tentunya dia cocok untuk menjadi istriku, ujar dari Shenlang yang berniat untuk dapat menikahi seorang putri bangsawan. Tapi sebelum bertemu dengan putri bangsawan, di sini Shenlang dia harus keluar dari tempat ini. Tapi karena Shenlang masih juga diam-diam di kamar, membuat dirinya pun langsung disepak keluar dari kediaman keluarga Shu. Buset, disepak, yang membuat Shenlang ditendang dari rumah ini ya sudahlah, tapi selama aku punya wajah tampan, semua akan baik-baik saja, ujar dari Shenlang yang kini dia pergi meninggalkan rumah keluarga Shu. Tapi ketika Shenlang akan pergi meninggalkan tempat ini, di sini patriark keluarga Shu dia pun menyiapkan sebuah rencana untuk dapat menyingkirkan Shenlang. Tapi di sini Nona Shu dia pun mengatakan jangan dilakukan seperti itu, karena jika Shenlang tiba-tiba aja maka itu akan membuat reputasi miliknya rusak. Tapi di sini patriark keluarga Shu dia nggak mau mengambil sebuah resiko, dia harus menyingkirkan Shenlang, ucap dari patriark keluarga Shu, yang membuat Nona Shu pun dia pun setuju dengan apa yang diucapkan oleh bapaknya aja. Dan untuk Shenlang sendiri saat ini dia pun berjalan kembali menuju rumahnya, dan dia menggunakan ingatan dari pemilik tubuh untuk membawanya pulang kemana arah rumahnya tinggal. Tapi ketika dia sedang berjalan kembali pulang, dia pun dihadang oleh beberapa bandit yang langsung datang mendekati dirinya, di mana para bandit ini mereka juga sungguh kuat dan juga ramai, membuat Shenlang dia pun tahu kalau dia nggak mungkin bisa dapat melawan. Dan itu membuat Shenlang dia pun ditangkap oleh para bandit dan digiring menuju sebuah hutan. Dan ketika Shenlang dia telah tiba di tempat yang dituju oleh para bandit, dan dia membuka matanya, ternyata dia melihat sebuah lubang yang udah disiapkan oleh para bandit untuk dapat menguburnya, yang membuat Shenlang majang. Baru datang ke dunia ini, diceraiin, diusir, dan sekarang harus dikubur, ujar dari Shenlang yang bingung. Kok iso tiba-tiba aja dia apes kayak gini? Tapi di sini dari kumpulan para bandit terdapat seorang pria besar yang merupakan pimpinan mereka, di mana dia juga mengatakan akan membakarnya dulu, yang membuat Shenlang pun apes banget dah hidupnya.
Di sini Shenlang dengan mata X-ray yang dia miliki dari sistem, dia pun dapat melihat kalau ternyata pria ini bernama Tian Heng dan dia juga memiliki sesuatu yang ganjal. Di dalam tubuhnya terdapat sebuah benda asing di dalam tubuhnya, membuat Shenlang dia pun tahu kalau pria ini nggak bisa hidup lama jika benda itu masih ada di dalam tubuhnya. Namun di sini untuk pria besar, dia pun mengatakan, Tuan Shen, jangan tersinggung. Aku hanya melakukan tugasku dan aku udah dibayar, jadi aku harus melakukan tugasku. Ujar dari pria besar. Tapi di sini pria besar, dia pun melihat Shenlang yang menatapnya dengan tatapan tajam hingga membuat pria besar itu membuka mulut dari Shenlang dan bertanya, "Hei, apa yang kau lihat?" Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia dapat melihat ada sebuah benda asing di dalam tubuh pria itu dan itu dapat membahayakan hidup pria ini, yang membuat pria besar itu dia pun shock. Bagaimana bisa Shenlang tahu tentang benda itu? Padahal istrinya aja nggak tahu. Bagaimana bisa bocah ini mengetahui itu? Pikir dari pria besar itu. Dan itu membuat pria besar ini dia bertanya, hehehe, apakah kau ingin sebuah kesepakatan dengan diriku kah? Hingga kau berkata seperti itu? Kau ingin aku membebaskanmu dan kau menyembuhkanku? Ya, itu benar, ucap dari Shenlang. Tapi di sini pria besar dia pun mengatakan, oh maaf, nggak bisa. Aku tidak bisa membiarkan kau pergi. Kau tetap harus dihukum. Ucap dari pria besar yang membuat Shenlang buset dah. Dia lebih memilih untuk koit kah daripada mengampuni hidupku kah? Pikir dari Shenlang di dalam hati. Di sini pria besar dia pun mengatakan dia nggak bisa membiarkan Shenlang pergi karena kakak dari Shenlang sebelumnya telah meminjam 5 koin emas dari dirinya, dan itu terjadi beberapa bulan yang lalu, dan jika dihitung sama bunganya maka harus membayar ratusan emas. Jadi orang besar ini akan hukum Shenlang dan juga keluarganya nanti, yang membuat Shenlang pun dia mencoba untuk dapat mengingat 3 bulan lalu kalau ternyata ya memang si keluarga pemilik tubuh bapaknya datang ke keluarga Shu dan membuat sebuah masalah hingga bapaknya terluka, hingga membuat Shenlang dia berpikir kalau sepertinya 3 bulan lalu bapaknya itu terluka, jadi kakaknya meminjam uang untuk dapat pengobatan bapaknya. Dan itu membuat Shenlang, aduh, kayak mana lah ini? Apeslah sudah. Di sini pria besar pun mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena keluarganya Shenlang juga akan segera nyusul. Ujar dari pria besar itu yang membuat Shenlang dia pun teringat dengan ingatan si pemilik tubuh kalau dia memiliki keluarga, bapak, emak, dan juga abang yang sangat-sangat baik. Tapi ketika Shenlang dia akan dihukum, di sini Shenlang pun mengatakan untuk berhenti sejenak karena dia akan membayar 1.000 koin emas. Ucap dari Shenlang yang membuat si bandit itu langsung berhenti. Mereka pun berhenti karena Shenlang di sini berjanji akan membayar sebanyak 1.000 koin emas dalam waktu 3 hari. Berikan waktu aku 3 hari dan aku akan membayarmu 1.000 koin emas. Ucap dari Shenlang yang membuat pria besar itu mengatakan, baik, 3 hari. Kau hanya punya waktu 3 hari. Ucap dari pria besar itu. Dan di sini Shenlang pun juga harus menandatangani membuat sebuah surat kesepakatan di mana dia akan membayar 1.000 koin emas dalam waktu 3 hari. Dan setelah membuat surat di sini Shenlang pun diizinkan untuk pergi dari tempat ini. Tapi Shenlang dia nggak akan pergi begitu saja. Dia akan ditemani oleh 2 banditnya yang akan mengawasi Shenlang. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun kembali pulang ke rumahnya. Tapi dia juga berpikir bagaimana bisa dia menghasilkan 1.000 koin emas dalam waktu 3 hari. Kayak mana pula pikir dari Shenlang juga. Tapi di sini Shenlang dia pun harus mendapatkan uang itu karena dia juga harus melindungi keluarganya dan juga membalaskan dendam kepada keluarga Shu. Ucap dari Shenlang. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun berjalan menuju sebuah desa di mana keluarganya tinggal. Tapi ternyata keluarganya nggak tinggal di desa itu, tapi di belakangnya desa. Tidak ada desa nih, di sebelah desa tuh ada hutan. Nah, di dalam hutan itulah ada keluarganya dia. Dan ternyata keluarganya Shenlang adalah keluarga miskin yang memang miskin, di mana bapaknya sakit-sakitan, begitu juga dengan emaknya yang ya biasa aja, ibu rumah tangga. Dari keluarga miskin ya gimana, nggak ada apa-apa. Dan dia juga ditemani oleh seorang saudara laki-laki, yaitu kakaknya yang nggak berguna juga saat ini, dimana kakaknya juga sakit-sakitan, dimana kakinya patah. Dan itu membuat Shenlang pun dia pun tahu kalau keluarganya juga nggak bener. Tapi Shenlang dia juga tahu kalau keluarganya ini sungguh sangat hangat karena saat ini kakaknya pun berkata kalau dia akan menjemput Shenlang kembali pulang besok. Karena emaknya saat ini sangat bersedih ketika Shenlang udah lama nggak pulang. Dan itu membuat Shenlang yang mendengarnya dia pun hatinya pun tersentuh, dan itu membuatnya pun langsung berlutut di kaki emaknya dan dia meminta maaf kepada seluruh keluarganya karena telah membuat masalah untuk keluarganya. Namun melihat Shenlang yang tiba-tiba datang dan berlutut tentunya mengejutkan bagi mereka semua.
Bagaimana bisa dia kok tiba-tiba pulang? Ujar dari mereka. Tapi untuk emaknya pun sungguh sangat senang ketika putranya telah kembali pulang. Anakku, kau benar-benar pulang, kau sudah pulang, ujar dari emaknya. Dan di sini emaknya pun sungguh sangat terharu ketika dia bisa bertemu kembali dengan putranya. Putraku, kau telah pulang, apakah ini mimpi? Ya, ini aku sudah pulang, ujar dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun juga merasa kalau si pemilik tubuh ini banyak kali dosa sama emaknya, hingga membuat dirinya pun berlutut dan memohon maaf kepada emaknya. Tapi emaknya pun melihat Shenlang yang pada akhirnya mengatakan dan juga mengaku salah, membuat emaknya berujar, "Nak, akhirnya kau menggunakan otakmu dikit, nak," ujar dari emaknya yang membuat Shenlang, alamak. Bahkan keluarganya aja mikir kalau anaknya ini memang nggak berguna. Waduh, si pemilik tubuh ini memang memang sampah kah? Pikir dari Shenlang. Dan setelah dia ingat emaknya, di sini Shenlang dia pun berlutut di depan bapaknya dan dia meminta maaf kepada bapaknya karena dia telah banyak buat masalah, dan itu membuat bapaknya pun juga sama. Dia pun bingung kenapa putranya bisa pintar seperti ini. Nak, kamu baru beberapa hari di keluarga Shu, sekarang kamu terlihat lebih pintar, ujar dari bapaknya yang membuat Shenlang, alamak. Sama aja, semuanya berpikir kalau aku ini nggak berguna kah? Ujar dari Shenlang. Tapi untuk emaknya yang tahu kalau Shenlang pergi ke keluarga Shu untuk menikah dan saat ini udah pulang, artinya dia udah diceraiin sama keluarga Shu, dan itu membuat emaknya pun berpikir kalau Shenlang ingin nikah lagi pastinya kan. Makanya dia pun berencana untuk bekerja. Kakak dan juga bapaknya bakal bekerja lebih keras lagi untuk mencarikan mas kawin agar Shenlang bisa nikah dengan janda yang ada di desa seberang. Ujar dari emaknya yang membuat Shenlang, alamak. Emaknya berpikir, aku cuma ingin kawin dan kawin kah? Pikir dari Shenlang, ayah, ibu, dengan wajah yang aku miliki ini nggak sulit kok bagi diriku untuk mendapatkan wanita, jadi nggak perlu. Ujar dari Shenlang yang nggak mau dijodohin sama janda desa seberang. Waduh. Tapi di sini Shenlang dia juga tahu kalau kondisi bapaknya nggak baik-baik aja, hingga membuat Shenlang dia pun mencoba untuk dapat memeriksa. Dan di sini Shenlang dia pun tahu kalau bapaknya terluka, hingga membuat dirinya yang sebelumnya adalah seorang dokter dia pun tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, besok aku akan pergi mencari herbal untuk dapat menyembuhkan luka bapaknya, ujar dari Shenlang. Selain itu juga di sini Shenlang dia pun tahu kalau abangnya juga sama luka, kakinya patah, dan ini akan menjadi sebuah masalah besar jika dibiarkan. Dan di sini untuk kakaknya dia nggak peduli dengan lukanya, dan dia pun senang ketika adiknya udah kembali pulang. Adikku, kau telah kembali pulang. Sepertinya keluarga Shu itu nggak baik untuk dirimu. Dan kau apakah takut kalau keluarga kita tidak mampu menyiapkan mas kawin lagi untuk dirimu? Tenang, aku akan bekerja keras bersama dengan bapak untuk mencarikan mas kawin agar kau bisa kawin lagi, ucap dari abangnya yang membuat Shenlang, alda. Ini satu keluarga sama, mikirnya kalau si Shenlang ini tukang kawin aja kah? Pikir dari Shenlang. Tapi di sini Shenlang dia pun mengatakan, udah jangan terlalu memikirkan hal-hal yang enggak penting. Di sini Shenlang dia juga bertanya kapan abangnya ini bisa patah kaki. Dan untuk abangnya pun mengatakan kalau dia terluka 2 hari lalu ketika dia pergi ke keluarga Shu dan dia ingin menjenguk adiknya tapi nggak diizinkan masuk, justru malah dipatahin kakinya oleh keluarga Shu yang membuat Shenlang, oke, aku mengerti. Dan sekarang aku harus menyembuhkanmu dulu, ujar dari Shenlang. Sedangkan di luar sana saat ini para bandit pun mengawasi Shenlang. Jika Shenlang kabur, makanya di sini 2 bandit ini bakal menjaganya. Waduh. Dan keesokan harinya Shenlang dia pun pergi ke hutan untuk dapat mencari tanaman herbal untuk bapak dan juga kakaknya. Dan dengan pengalaman dia sebagai seorang dokter sebelumnya, di kehidupan yang sebelumnya dia pun membuat dan berhasil menyembuhkan bapak dan juga abangnya, yang membuat mereka pun bingung lah. Kok bisa jadi pintar seperti ini? Ujar dari mereka berdua yang bingung kenapa adiknya kok bisa jadi pintar seperti ini. Dan karena Shenlang udah pintar, di sini emaknya pun berpikir kalau si Shenlang udah nggak cocok nikah sama janda desa sebelah, dia harus nikah dengan anak kepala desa. Ujar dari emaknya yang membuat Shenlang dia pun hudul. Alamak, sudah ibu, sudah cukup untuk nikah-nikahan nanti aja, ujar dari Shenlang. Dan dia kini ingin pergi ke depan untuk mencari udara segar. Dan ketika Shenlang dia keluar dari rumahnya, dia pun langsung disambut oleh para bandit, di mana para bandit pun menagih mana uangnya. Tapi Shenlang dia pun mengatakan besoklah aku akan mencari uang, ucap dari Shenlang. Dan setelahnya Shenlang pun kembali masuk ke dalam rumah. Dan di sini ketika dia baru masuk, di sini emaknya pun langsung menyiapkan air hangat untuk dapat mencuci kaki dari Shenlang. Dan itu membuat Shenlang dia pun gak mau dong, masa ya kakinya dicuci sama emaknya. Enggak usah, aku bisa melakukannya sendiri, ucap dari Shenlang. Tapi emaknya mendengar Shenlang yang menolaknya, dia pun bersedih. Dan dia pun merasakan kalau ini ditolak, kenapa kamu tidak membiarkanku mencuci kakimu, ucap dari emaknya, yang membuat Shenlang dia pun berpikir kalau sepertinya nih si pemilik tubuh ini
nggak bener nih hidupnya nih. Nyusahin emaknya doang ini, pikir dari Shenlang. Tapi ya sudahlah, daripada emaknya sedih, di sini Shenlang dia pun membiarkan emaknya mencuci kakinya. Ah anakku, bagaimana? Apakah airnya sudah cukup panas? Ucap dari emaknya. Dan untuk Shenlang, dia menikmati ini semua dan dia pun merasakan kalau keluarganya sungguh sangat hangat. Walaupun ya mereka miskin, tapi ya setidaknya mereka kekeluarganya sangat-sangat dalam, pikir dari Shenlang. Dan keesokan harinya Shenlang ketika dia sedang sarapan dengan keluarganya ada yang menggedor pintu. Dan ternyata yang menggedor adalah para bandit yang menagih uangnya. Sudah waktunya Shenlang membayar utang, ucap dari mereka. Tapi mendengar ada yang datang di sini, emaknya pun datang dan mendekati dan bertanya apakah ada sebuah masalah dengan putranya. Tapi Shenlang mengatakan enggak, ini cuma temannya aja. Oh temannya, ayo sarapan sama-sama, ucap dari emaknya yang membuat pria bandit ini yang sebelumnya keji, mukanya serem tiba-tiba aja jadi gini. Dia friendly dan dia benar-benar bersikap layaknya teman bagi Shenlang yang membuat Shenlang dia pun bingung lah. Ini actingnya pinter nih, ucap dari Shenlang. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan pergi bersama dengan temannya ke kota dulu. Dan untuk emaknya dia pun bertanya apakah Shenlang enggak lapar. Dan di sini Shenlang pun dititipin bekal sama emaknya yaitu sebuah telur. Maka ini jika kamu lapar di jalan nak, ucap dari emaknya yang membuat Shenlang dia pun benar-benar terharu karena dia tahu telur di rumahnya cuma tinggal 2. Dan 1 diberikan kepada dirinya dan 1 lagi bagi 3 untuk emak, bapak dan juga abangnya yang membuat Shenlang dia pun tahu kalau keluarganya ini benar-benar luar biasa. Dan setelahnya kini Shenlang dia pun pergi menuju kota dan dia juga bertekad untuk mendapatkan uang 1000 koin emas untuk dapat menyelamatkan keluarganya juga. Dan di dalam perjalanan menuju kota di sini Shenlang dia pun berpapasan dengan bapak dan juga anak sepasang keluarga. Dan di sini para bandit ternyata kenal dengan orang-orang yang lewat itu dan ternyata orang yang lewat itu mereka memiliki hutang kepada para bandit. Dan ketika ditagih di sini pria tua ini dia mengatakan kalau dia besok dia mau bayar hingga membuat pria bandit dia langsung merangkul tuh bapak dan juga itu anak pergi menuju semak-semak sebelum pada akhirnya bandit itu menghukumnya dengan hukuman tertinggi. Dan setelahnya kini mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dan itu membuat Shenlang agak shock dong melihat 2 orang langsung dicek gitu loh di tengah-tengah perjalanan. Dan itu jelas membuatnya jadi agak takut juga. Tapi di dalam perjalanan di sini bandit ini dia pun tahu kalau Shenlang nggak mungkin punya uang 1000 koin emas. Jadi udah selesaikan aja di sini daripada ulur-ulur waktu lagi. Tapi untuk Shenlang dia pun mengatakan tenang, aku bukanlah orang biasa dan aku tidak membutuhkan waktu 2 hari untuk mengumpulkan uang, tapi aku hanya membutuhkan 1 hari untuk mengumpulkan 1000 koin emas, ucap dari Shenlang. Dan kini Shenlang dia pun pergi menuju sebuah kota dan kota itu ternyata besar. Ada ya lumayan besar lah, dimana ini adalah sebuah kota bagian dari 8 kota yang ada di wilayah milik kerajaan Nujian dengan 25 kota kecil yang ada di sekitarannya. Dan di sini Shenlang dia pun datang ke salah satu kota dan di sini Shenlang dia pun langsung pergi menuju sebuah distrik di mana tempat perdagangan. Dan Shenlang dia pun langsung pergi menuju sebuah pavilion tempat di mana jual kain. Di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan membalaskan dendam kepada keluarga Shu dengan bantuan keluarga pedagang ini, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia pun langsung masuk ke dalam tempat itu dan langsung disambut oleh pelayan. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan melakukan sebuah bisnis dan dia meminta untuk bertemu dengan master dari pemilik tempat ini. Tapi di sini untuk pelayan nggak mungkin dong dia mau mempertemukan Shenlang langsung dengan bosnya. Apalagi Shenlang mengatakan sebelumnya kalau dia memiliki sebuah penawaran yang akan menghasilkan 5000 koin emas setiap tahunnya, ucap dari Shenlang yang membuat pria ini nggak mungkin mau mempertemukan. Dan dia berpikir kalau sepertinya Shenlang ini aneh, nggak orang gile atau gimana gitu, pikir dari orang ini. Tapi ketika si bandit itu mengatakan kalau dia adalah orang yang berasal dari geng Black Mamba, membuat pelayan ini pun langsung mempertemukan Shenlang bersama dengan bosnya. Dan di sini Shenlang dia bertemu dengan bosnya yang merupakan pembisnis yang berasal dari keluarga Lin. Dalam pertemuan ini Shenlang dia pun mengatakan kalau dia akan menghasilkan 5000 koin emas setiap tahunnya untuk keluarga Lin. Dan di sini Shenlang akan memberikan sebuah resep pada keluarga Lin, resep baju yang dapat menghasilkan kepada keluarga Lin dengan warna kain seperti itu, di mana keluarga Lin bisa menghasilkan 5000 koin emas setiap tahunnya dan akan menggantikan keluarga Shu sebagai pemasok kain emas kepada pihak kerajaan. Dan itu akan membuat keluarga Lin kaya raya, menggantikan posisi keluarga Shu dalam hal
penguasa pedagangan kain. Dan untuk orang tua ini, dia pun nggak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Shenlang, dan dia berpikir apakah Shenlang menemukan kain ini di pinggir jalan. Di sini Shenlang dia pun mengatakan berikan dia waktu selama 2 jam ataupun beberapa jam untuk menciptakan kain ini lagi. Dan pria tua itu pun setuju akan memberikan Shenlang 2000 koin emas jika Shenlang bisa menunjukkan bagaimana dia membuat benda ini. Oke, 2000 koin emas ucap dari Shenlang. Dan untuk pria tua itu, dia pun setuju, yang membuat Pak Bandit dia pun tidak menyangka kalau ternyata Shenlang bisa menghasilkan ribuan koin emas dalam sekejap. Apa? Benarkah? Ucap dari pria bandit ini yang bingung. Dan untuk Shenlang, setelah dia mengumpulkan bahan-bahan yang memang telah dia minta, dia berhasil menciptakan sebuah kain yang memiliki warna emas yang sangat kuat. Karena di dunia ini, di zaman ini, untuk membuat kain berwarna emas sempurna itu sulit coy, teknologinya belum ada. Tapi Shenlang yang memiliki pemikiran yang berasal dari dunia yang lebih modern, tentunya dia lebih paham dalam hal membuat benda-benda seperti ini. Dan benar saja, setelah 2 jam kemudian, Shenlang dia pun berhasil membawa kain sesuai dengan apa yang diminta oleh keluarga Lin. Dan itu membuat keluarga Lin pun sungguh sangat senang, dan mereka langsung menyiapkan 2000 koin emas untuk Shenlang. Dan mereka juga meminta resep yang telah dijanjikan oleh Shenlang juga. Dan setelah resep itu diberikan oleh Shenlang, membuat keluarga Lin pada akhirnya bisa menciptakan kain yang kain berwarna emas sempurna seperti ini. Dan itu membuat keluarga Lin sungguh sangat senang. Tapi ketika Shenlang akan pergi dari tempat ini membawa 2000 koin emas miliknya, ada seseorang yang datang merusuh, di mana orang itu datang berujar, "Shenlang, kau sungguh orang tidak tahu malu," ucap dari seseorang. Dan ternyata orang itu adalah patriark keluarga Shu, di mana patriark keluarga Shu menuduh kalau Shenlang telah mengambil resep milik keluarga Shu. Ucap dari orang tua ini yang membuat Shenlang dia pun bingung, loh, kok bisa ada keluarga Shu? Dan ternyata di sini Shenlang ketika dia melirik ke arah keluarga Lin, di sini patriark keluarga Lin, dia pun mengucapkan maaf kepada Shenlang karena saat ini anakku sedang belajar di Akademi Bela Diri Tiannan, dan menantu keluarga Shu adalah pimpinan penjaga dari kota itu. Ucap dari orang tua ini yang ternyata bersekongkol dengan keluarga Shu untuk dapat menjebak Shenlang. Dan Shenlang tentunya ini akan sangat sulit bagi dirinya karena saat ini dia dituduh telah mengambil resep milik keluarga Shu. Karena sebelumnya Shenlang dia tinggal di rumah keluarga Shu, apalagi saat ini Nona Shu dia juga mulai mendrama dan menuduh kalau Shenlang telah mengambilnya. Dan itu membuatnya pun sembari menangis dan menuduh Shenlang dan mendrama. Dan yang paling repot adalah saat ini penjaga kota pun datang, dan keluarga Shu melaporkan kalau Shenlang telah mengambil resep yang dimiliki oleh keluarga Shu kepada seorang penjaga, yang membuat Shenlang tentunya dia harus berurusan dengan penjaga. Dan bagaimana Shenlang akan lolos dalam situasi yang seperti ini, konflik seperti ini, akan kita bahas di part lanjutannya aja. Dan jika ini rame, gue bakal bikin seri 2 part. Ya, drama-dramanya kayak gini. Nanti Shenlang bakal bermain dengan pikirannya, bagaimana dia bisa menciptakan ini, menciptakan itu, menciptakan ini, menciptakan itu, dan dia lepas dari sebuah masalah. Ini masih tahap kecil, tahap konflik antar keluarga. Nanti tahap konflik antar kerajaan juga makin dalam, dan dia juga punya istri. Dan nanti konflik di dalam kerajaan itu juga banyak. Pokoknya menurut gue ini seru ya. Lebih kayak slice of life, tapi fokus ke konflik drama, bukan konflik yang tarung-tarung gitu, enggak. Ini konfliknya konflik kayak gini. Aduh, ada tawon pula. Itu aja untuk part kali ini, sampai jumpa di part lanjutannya. Dan jika ini rame, gue bikin seri 2. Kayak Love Profile, kayak apa? Putra Dewa. Karena gue di sini juga nggak tahu gue mau upload apa. Itu aja untuk hari ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.